Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tursina Atmawati. Dalam video ini, saya akan membahas mengenai makalah yang saya buat dengan judul berikut penjelasannya. Muhammad Ayas, pemuda Indonesia jebolan Universitas Islam Madinah yang tengah menyelesaikan Master Sejarah S2 di India, sengaja datang ke Moskwa untuk melakukan riset penelitian untuk tesisnya. Dan dengan bantuan seorang teman lamanya yang bernama David, Ayas mendapatkan sebuah apartemen yang cocok untuknya. Meskipun Ayas memiliki kamar tidur sendiri dalam apartemen tersebut, ia harus berbagi ruang tamu, dapur, dan kamar mandi dengan dua wanita cantik, Linor dan Yelena. Yelena adalah seorang pelacur high class, ateis, yang menyamar sebagai guide bagi turis-turis asing yang berkunjung ke Moskwa. Sedangkan Linor adalah jurnalis sekaligus seniman orkestra yang piawai bermain biola, padahal sebenarnya agen Mossad. Dari sinilah konflik demi konflik dimulai. Tema novel ini adalah tentang keteguhan hati seorang hamba Allah, di mana hamba Allah tersebut adalah Ayas. Dan pendapat tersebut diperkuat dengan pernyataan penulis yang ada di halaman 5 dari novel tersebut. Dijelaskan bahwa Kang Abik membuat novel ini setelah beliau mentadabburi firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 45 sampai dengan 47. Dari Quran surat Al-Anfal ayat 45 sampai 47 di atas, sesungguhnya merupakan kunci kemenangan orang-orang yang beriman manakala menghadapi musuh yang berat. Musuh itu bisa berupa hawa nafsu yang ingin bebas, godaan perempuan-perempuan cantik, lingkungan yang tidak mendukung, dan seterusnya. Hal ini sangat berkaitan dengan novel tersebut, karena isi dari novel itu kebanyakan mengenai tentang free sex, dan kemudian orang-orang yang tidak percaya dengan adanya Tuhan, dan bagaimana cara si tokoh utama yakni Ayas ini menyikapi hal tersebut. Jadi dia di dalam novel ini diceritakan bahwa Ayas ini sedang berperang melawan orang-orang yang dimana ketika dia kuliah S1 di Madinah itu orangnya itu sangat taat kepada Allah, taat kepada Tuhan mereka. Tiba-tiba diberikan Allah cobaan, ujian untuk pergi ke Moskwa, di mana sifat-sifat dari masyarakat di dua negara itu sangat berbeda dan sangat bertolak belakang, sehingga menjadi ujian tersendiri bagi Ayas. Dan itulah mengapa tema dari novel Bumi Cinta ini saya simpulkan tentang kekuatan iman seorang hamba Allah. Unsur intrinsik yang kedua ada setting, di mana setting ini dibagi menjadi 3. Ada setting tempat, waktu, dan suasana. Untuk setting tempat ada di Rusia, namun Rusia itu luas. Ada tempat-tempat spesifik yang disebutkan di dalam novel tersebut, misalnya ada KBRI, terus ada MGU University, kemudian ada apartemen ibunya Linor, ada apartemen Ayas, kemudian jalanan, dan beberapa tempat lainnya yang sangat banyak di dalam novel tersebut. Kemudian setting waktu. Untuk waktu yang terjadi di dalam novel ini kadang terjadi di saat atau pagi hari. Kalau untuk malam hari ada, cuman beberapa, namun lebih menonjol ke siang hari atau pagi hari. Dan waktu yang terjadi di novel tersebut adalah saat musim dingin atau musim salju, jadi tidak ada musim panas atau musim semi, musim gugur tidak ada. Lalu ada setting suasana. Suasana yang paling menonjol di dalam novel ini adalah suasana terharu. Kalau menurut saya terharu, mungkin pendapat orang bakalan beda-beda, namun dari saya, suasana yang paling menonjol adalah suasana terharu. Sudut pandang yang digunakan di dalam novel ini adalah sudut pandang orang ketiga, di mana si penulis menceritakan cerita orang lain, yakni Muhammad Ayas, sehingga kata ganti aku di dalam novel ini berubah menjadi dia. Alur yang digunakan di dalam novel ini adalah alur maju, di mana dari awal bab hingga akhir bab semuanya menceritakan secara runtut dari hari ini, besok, lusa, dan lusanya lagi, seperti itu. Jadi tidak ada alur mundur. Ada 16 tokoh di dalam novel ini. Sepertinya ada yang kelewat, karena beberapa yang kelewat ini hanyalah tokoh pembantu, jadi hadirannya itu tidak terlalu berpengaruh dengan cerita di dalam novel ini. Ayas di dalam novel ini diceritakan sebagai
sebagai seorang tokoh pembangun jiwa yang taat dalam menjalankan agamanya, cerdas, memiliki jiwa penolong, dan selalu memegang teguh norma adat ketimuran yang tertanam dalam dirinya. Ia mempunyai watak kuat, teguh beriman, sabar, cerdas, baik hati, dan ramah. Sosok yang tidak mengharapkan pujian dan mengundang rasa kasihan bagi orang-orang yang mencintai dan berempati padanya. Tokoh yang kedua adalah Linor atau Sofia. Linor adalah wanita beragama Yahudi, di mana dia sangat mengagung-agungkan kaumnya. Linor sangat membenci Islam, dan kebenciannya semakin bertambah ketika Ayas datang ke Rusia, apalagi mereka satu apartemen. Ketika Ayas datang, sikap pertama kali Linor adalah dingin, kasar, cuek, dan tidak ingin akrab dengan Ayas. Namun, di tengah-tengah cerita, ada suatu kejadian yang menyebabkan Linor itu harus pergi menemui ibunya. Sikap Linor sangat berbeda ketika bertemu dengan ibunya. Dia berubah menjadi yang tadinya dingin, menjadi lemah lembut, layaknya seorang anak kepada seorang ibu. Nah, ketika Linor kembali ke rumah ibunya, dijelaskan bahwa Madame Catherine ternyata bukan ibu kandung dari Linor. Dan yang menjelaskan bahwa Madame Catherine bukanlah ibu kandung Linor adalah Madame Catherine sendiri. Dan ternyata ibu kandung Linor adalah seorang wanita muslim bernama Salma. Pada saat itu, Linor sangat pukul, tidak tahu harus berbuat apa, karena selama ini dia sudah membantai banyak orang Islam yang bahkan itu adalah kaumnya sendiri. Singkat cerita, akhirnya Linor kembali kepada jati dirinya. Dia kembali menjadi muslim yang utuh dengan perjalanan yang tidak mudah. Nah, dari cerita tersebut dapat disimpulkan bahwa terjadi proses perubahan sifat dan karakter pada Linor. Linor yang tadinya bersifat dingin, kaku, suka membunuh, tidak peduli terhadap orang lain, dan kurang ramah, berubah menjadi seorang wanita yang benar-benar lembut, perhatian, penuh kasih, dan seseorang yang taat pada agamanya, yaitu Islam. Dan ia benar-benar menjadi muslimah sejati hingga pada akhir bab dalam novel Bumi Cinta ini. Yelena adalah teman satu apartemen dengan Ayas dan juga Linor. Sifat Yelena ketika bertemu dengan Ayas pada pertama kali tidak sedingin Linor. Dijelaskan bahwa Yelena adalah seorang yang cantik, wajahnya halus dan manis, dagunya menawan, wajahnya lonjong dan bulat, mempesona. Ia bekerja menjamu lelaki hidung belang, memberikan fasilitas plus-plus bagi turis-turis asing yang berkunjung ke Moskow dan menyewa jasanya. Profesi ini digeluti Yelena setelah dia gagal membina rumah tangga dengan seorang pria Rusia yang muslim. Yelena pernah menikah dengan Majidov, seorang muslim yang memiliki anak bernama Omarov. Namun Majidov gagal menuntun Yelena ke jalan Allah. Yelena tetap mengingkari adanya Tuhan dan memilih jalannya sendiri. Namun di sisi lain, di luar kehidupannya yang gelap, ternyata Yelena memiliki rasa kemanusiaan, sifat rasa kasihan dan peduli terhadap sesama, khususnya terhadap mahasiswa asal Indonesia yang baru saja ia kenal, yaitu Ayas. Ia mempunyai watak yang berkeinginan merubah suatu hal menjadi baik, lebih sopan, dan mudah beradaptasi dengan orang baru. Gaya bahasa di dalam novel ini dituturkan pengarang dengan gaya bahasa yang dapat meneteskan air mata, tersenyum bahagia, rasa yang penuh amarah, perasaan kesal dan bingung pun akan terekspresi oleh pembaca. Amanat yang terkandung dalam novel ini ada banyak sekali. Salah satunya adalah kita tidak dapat menang dari hawa nafsu kecuali jika Allah senantiasa menolong kita. Manusia bisa berencana, namun jika Allah berkehendak lain, maka hasilnya pun akan lain. Yang sering kita lupakan adalah apa-apa yang ada di bumi ini adalah milik Allah. Jadi bila terjadi sesuatu, maka tempat kembali kita adalah kepada Allah. Yang hanya bisa menolong kita adalah Allah. Manusia hanya perantara. Sering sekali ketika kita dihadapkan oleh cobaan dalam hidup, kita stres, bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Jalan satu-satunya yang dipikirkan oleh kebanyakan orang adalah mengakhiri hidup. Padahal cobaan itu datang karena Allah rindu akan rintihan kita, curhatan kita, tangisan kita. Karena ketika manusia dihadapkan atas kesibukan dunia, kita mulai menjauh dari Allah. Allah ingin kita dekat kembali, sehingga bentuk rasa sayangnya Allah adalah dengan memberi kita cobaan. Seperti halnya dalam novel Bumi Cinta ketika Ayas nyawanya hampir terancam karena difitnah oleh kelompok mafia Ben Salomon. Dan sama halnya dengan Yelena ketika dia nyawanya hampir terancam karena Olga Nikolayenko.
Lalu, amanat yang juga menonjol dalam novel ini adalah perlawanan hawa nafsu dengan adanya seorang wanita. Lelaki mungkin dapat bertahan sampai di titik darah penghabisan di medan perang. Namun, jika perangnya adalah melawan seorang wanita, maka godaannya akan lebih berat dan lebih sulit dikendalikan. Habibur Rahman El-Shirazi atau biasa disebut Kang Abik, lahir di Semarang pada hari Kamis 30 September tahun 1976. Memulai pendidikan menengahnya di MTS Futuhiyah 1 Meranggen sambil belajar kitab kuning di Pondok Pesantren Al-Anwar Meranggen, Demak, di bawah asuhan Kyai Haji Abdul Basir Hamzah. Pada tahun 1992, ia merantau ke Kota Budaya Surakarta untuk belajar di Madrasah Aliyah Program Khusus MAPK Surakarta dan lulus pada tahun 1995. Setelah itu, ia melanjutkan pengembangan intelektualnya ke Fakultas Ushuluddin jurusan Hadis, Universitas Al-Azhar Kairo, dan selesai pada tahun 1999. Telah merampungkan Postgraduate Diploma atau PGD S2 di The Institute for Islamic Studies in Cairo yang didirikan oleh Imam Al-Baikuri tahun 2001. Profil karyanya pernah menghiasi beberapa koran dan majalah, baik lokal maupun nasional seperti Solo Post, Republika, An-Nida, Saksi, Sabili, Muslimah, dan lain-lain. Habibur Rahman El-Shirazi adalah sastrawan dan cendekiawan Indonesia yang memiliki reputasi internasional. Ia adalah sastrawan Asia Tenggara pertama yang mendapatkan penghargaan The Istanbul Foundation for Science and Culture, Turki. Salah satu karya yang paling terkenal dari Kang Abik adalah Ketika Cinta Bertasbih dan juga ayat-ayat cinta. Nilai-nilai religius yang terkandung dalam novel Bumi Cinta ini diantaranya Demikian video dari saya. Mohon maaf karena video yang ada masih kurang maksimal. Jika ada salah kata atau visualisasi, mohon maaf sebesar-besarnya dan saya mengharapkan kritik dari para penonton. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.